Rencana pelaporan tim Prabowo Hatta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu hari ini batal dilakukan. Aktivitas di DKPP saat ini masih libur pasca Lebaran. Tim Prabowo Hatta rencana akan melaporkan dugaan pelanggaran, yakni surat edaran yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum kepada KPU di daerah untuk menyiapkan sejumlah salinan dokumen yang disimpan di dalam kotak suara. Sejumlah dokumen ini disiapkan untuk keperluan menghadapi permohonan sidang gugatan di Mahkamah Konstitusi. Di antaranya formulir A5 atau surat keterangan pindah memilih dan formulir C7 atau daftar hadir pemilih di TPS. Namun tim Prabowo Hatta menilai instruksi KPU Pusat janggal karena surat edaran dikeluarkan sebelum tim Prabowo Hatta mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, padahal dua surat itu keluar, kami belum mengajukan permohonan atau sengketa di Mahkamah Konstitusi. Kami ajukan pada tanggal 25 jam 8 malam. Ya. Jadi pada saat terbitnya surat ini, kalau ini asumsinya betul tanggal 25 sebelum jam 8 malam, maka itu belum kami ajukan permohonan. Tapi kalau asumsinya tanggal 25 setelah jam 8 malam, itu pun belum diregister oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga belum dinyatakan adanya sebuah permohonan. Selain itu, keberatan juga diajukan karena pembukaan kotak suara tidak disertai saksi dari tim calon presiden dan wakil presiden. Tim Prabowo Hatta selanjutnya akan melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU kepada DKPP Senin pekan depan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, KPUD di sejumlah daerah mulai membuka kotak suara untuk menggandakan sejumlah dokumen yang disimpan di dalam kotak suara sesuai instruksi KPU Pusat. Surat edaran yang disampaikan KPU ini menuai polemik karena dituding merupakan pelanggaran oleh tim Prabowo Hatta. Berdasarkan surat edaran dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menindaklanjuti gugatan sengketa Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi, KPU Jakarta Timur melakukan pembukaan kotak suara di Kelurahan Jatinegara Kaum. Pembukaan kotak suara ini dilakukan guna mengambil dokumen-dokumen yang diperlukan untuk digunakan sebagai alat bukti di Mahkamah Konstitusi. Dokumen-dokumen tersebut diantaranya daftar pemilih khusus tambahan, daftar hadir pemilih, daftar pemilih tambahan, dan surat pemberitahuan pindah memilih. Pembukaan kotak suara dihadiri Ketua PPK Kecamatan Pulau Gadung dan saksi dari pasangan tim Prabowo Hatta. Sempat terjadi keberatan dari saksi tim Prabowo Hatta terkait pembukaan kotak suara ini. Gitu ya, karena apa? Ini sudah masuk ranah MK. Ketika kita sudah mengajukan gugatan ke MK, berarti ini sudah ranah MK. Dan sebenarnya yang berhak untuk membongkar kotak adalah MK, instruksi dari hakim MK, bukan KPU. Gitu loh. Saya yakin KPU tidak siap dengan gugatan kita. Menanggapi keberatan tersebut, Ketua PPK Kecamatan Pulau Gadung menyatakan hanya menjalankan instruksi dari KPU Pusat. Menurut saya hanya menjalankan instruksi aja yang jelas. Tidak ada yang, saya hanya menjalankan instruksi dari Komisi Pemilihan Umum. Jadi KPU Jakarta Timur menginstruksikan untuk dibuka, diambil barang-barang yang diperlukan untuk keperluan di MK, saya buka. Saya tidak berwenang untuk mengajukan protes atau apa. Dokumen yang dikumpulkan akan diserahkan ke KPUD Jakarta Timur dan KPU Pusat untuk digunakan sebagai alat bukti menghadapi gugatan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, Denny Swastika, Junaidi Ahmad, TV One mengabarkan. Hidup dengan diabetes, saya jalani 3C. Batasi jumlah kalori, pilih jenis yang baik, dan atur jadwal makan. Diabetasol 2 kali sehari, bantu jaga kadar gula darah. Diabetasol, ahlinya solusi diabetes.
Nutrif Benecol, bantu turunkan kolesterol. Planstanol esternya membantu turunkan kolesterol. 2 kali sehari setelah makan, Nutrif Benecol. Cara enak turunkan kolesterol. Bank Negara Indonesia mengucapkan Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Inovasi baru. Dettol Body Wash dengan formula pH Balanced yang advance, melembabkan kulit dan melindungi dari kuman.